Jadi nanti ini ada dua smelter, dua video smelter. Smelter yang pertama smelter nikel, dan smelter yang kedua smelter tembaga. Nanti kita perbandingkan. Kalau menurut perkiraanku bahwa smelter nikel bisa ngolah tembaga. Jadi kan kita nggak perlu lagi beli smelter, sedangkan harga smelter itu 13,67 miliar rupiah harga smelternya. 13,67 US dollar. 13,67 miliar US dollar harga smelternya itu. Oke, kita lihat videonya. Alat ini adalah awal produksinya. Jadi secara awam gitu ya, tanah yang limonit tadi itu dipisahkan dulu dari batu-batu, ditarik ya, ayakan kayak ayak loh, kayak ayakan gitu. Jadi batu-batu yang besarnya lebih dari toleransi itu akan terpisah. Ya. Nah, terus yang di dalam tangki ini adalah bagaimana mereka memisahkan kandungan nikel dan kobalt di dalam tanah supaya terpisah dari tanahnya. Nah, itu dilakukan di tabung yang besar ini. Dan dari bentuknya, karena dia benar-benar tidak ada sudut tajam gitu ya, ini memiliki tekanan yang sangat tinggi. Berapa tekanannya? 50 bar. 50 bar. Bayangan ban mobil itu sekitar 2 bar. Ini 50,2 sampai 2,5 bar. Ini 50 bar ini ya. Dan bukan hanya tekanannya yang tinggi, tapi juga tanah di dalam ini diberikan suhu yang tinggi sampai 250 derajat Celcius. Kemudian bukan hanya sudah panas dikasih tekanan tinggi, dicampur juga dengan asam sulfat. Biar apa? Nah, paduan antara tekanan, suhu, dan asam sulfat itu membuat partikel logam seperti nikel dan kobalt itu terpisah dari tanah. Nah, ditaruh mana nih kobalt keluar? Itu yang nanti kita lihat, karena begitu sudah terpisah, nikel dan kobalt itu akan masuk ke proses selanjutnya. Dari yang kapal selam tadi pindah ke sini nikel kobaltnya. Di sini ada proses. Ya, tapi pindah ke sini ternyata nikel dan kobalt dalam keadaan cair. Cairan. Karena kan memang sudah dicampur asam sulfat di sana kan. Iya, asam sulfatnya bikin sendiri di pulau ini juga ternyata. Punya pabrik sendiri, punya pabrik asam sulfat sendiri. Wah, in-house. Nah, terus habis itu diapain? Anyway, di sini prosesnya adalah memisahkan nikel dan kobalt dengan unsur-unsur lain yang tidak diinginkan seperti aluminium. Itu namanya pengotor ya? Iya, pengotor di sini namanya. Nah, jadi dibersihkan dengan mencampur cairan kimia, dan setelah terpisah diendapkan karena bentuknya masih cairan kan. Nah, diendapkan dan ini hasil. Ini jadi apa? Mix hydroxide. Coba pegang, boleh nggak ya? Boleh, ini nggak berbahaya, nggak beracun. Nah, bayangin ini bentuknya kayak kue atau kayak Play-Doh. Aduh, nggak Play-Doh keras gini kok. Ya, tapi ini keras dan getas ya. Keras dan jadi gampang dipatahin. Coba patek. Ini kayaknya dimasukin ke air hangat diaduk jadi teh. Nah, tapi di dalam sini itu kandungannya 40% nikel, setengahnya itu adalah kelembapan air, dan kemudian ada 5% kobalt di sini. Ada kobaltnya. Jadi ini seperti konsentrat nikel dan kobalt. Nah, ini kemudian di packaging seperti itu, kan?
untuk harian nikel nggak bisa mengekspor seperti ini. Nah, diekspor untuk menjadi bahan baku pembuatan baterai, katoda baterai mobil elektrik. Ya. Nah, tapi Haritan Nikel ternyata melakukan hilirisasi lebih jauh lagi, alias mendekatkan ke produk akhirnya lebih jauh lagi. Jadi selain yang diekspor, ada juga MHP apa mixed hydroxide precipitate ini, ya ini namanya diolah di pabrik sendiri. Nah, jadi ada dua. Yang padat ini untuk diekspor supaya mudah karena ada padat. Ya, yang cair pindah ke proses selanjutnya. Dia dipadatkan seperti ini langsung dikirim ke pabrik berikutnya, bukan proses tadi, udah pabrik sendiri, udah pabrik beda. Jadi ini adalah proses nikel yang paling hilir di Indonesia. Iya. Jadi sekarang kita akan masuk ke yang paling hilirnya di Indonesia, yaitu mengubah MHP ini menjadi sesuatu yang lebih dekat lagi ke proses produksi baterai mobil listrik. Bukan MHP yang ini, yang cair. Ya lihat yuk. Makan kali ini. Ini barangnya lebih mahal daripada ferronickel. Ya, dan proses produksinya memakan listrik lebih sedikit. Hanya 120 megawatt ini. Artinya 5 kali lipat lebih kecil dibandingkan yang membuat ferronickel yang sampai 600 megawatt. Iya, tapi hasilnya value-nya lebih tinggi. Iya, ini karena banyak kan pakai reaksi kimia di sini ya. Benar. Iya. Kalau sana banyak pakai yang panas. Ini dia tempat prosesnya dari MHP cair menjadi dua ini yang bentuknya serbuk. Yang hijau namanya nikel sulfat dan yang merah namanya kobalt sulfat. Keduanya ini akan diekspor dan menjalankan proses produksi selanjutnya di luar negeri yang akan menjadi katoda dari baterai mobil listrik. Ini adalah produk nikel yang paling hilir, yang paling akhir di Indonesia dan harganya mahal. $20 untuk sama nikel. Bagaimana untuk yang nikel itu? Kita akan ini approaching mana ya? Ya. Jadi kilogram ini artinya nilainya sekitar 200 ribu. 3 juta dong. Kalau pabrik itu emang banyak asap-asap gitu ya? Tapi ini bukan asap. Ini tuh uap air. Oh. Jadi banyak di proses melting ini. Oh iya. Asap-asap putih ya. Itu uap air. Langsung hilang juga tuh dia. Jadi awan. Pantesan awannya banyak. Ya awannya rendah-rendah dan banyak bergerak lagi. Kemudian apa yang terjadi dengan tanah atau Jadilah seperti ini. Masa langsung jadi kayak gitu? Oh, ada prosesnya. dia sangat kaya akan nikel dan nikelnya pun dekat dari permukaan tanah. Penambangan dilakukan langsung, memisahkan antara ore yang kadar nikelnya tinggi dan yang rendah. Yang tinggi disebut dengan saprolit, yang rendah disebut dengan limonit. Nah, di belakang saya ini adalah tanah yang disebut sebagai saprolit. Itu adalah tanah dengan kandungan nikel yang tinggi. Yang nantinya diproses menjadi stainless steel. Nah, stainless steel itu bisa menjadi perabotan rumah tangga, apapun yang dibuat dari besi. Nah, saprolit inilah yang sudah lama digunakan dari tambang nikel untuk menjadi barang-barang yang berguna buat kita. Tapi yang menarik di sini adalah jenis tanah satu lagi. Ore satu lagi adalah limonit. Kenapa dibilang menarik padahal kandungan nikelnya lebih rendah daripada saprolit? Karena ini juga mengandung kobalt. Proses produksinya akan kita bahas juga dalam video ini. Sekarang kita lihat proses produksi ferronikel dulu. Dari saprolit jadilah seperti ini. Masa langsung jadi kayak gitu? Oh, ada prosesnya. Prosesnya itu panjang. Ini pabriknya. Ini pabriknya. Kayaknya seru banget, banyak api-api gitu. Seru sekali. Kita lihat ke dalam, tapi ketemu dengan Pak Jonathan. Dapat lihat
technical support. Dari PT Halmahera Jaya Ferronickel. Jadi beliaulah yang mengendalikan pabrik ini. Ya, gimana caranya? Jadi ini adalah ferronickel. Jadi nikel laterit yang jenis yang kadar nikel tinggi itu sudah sebut saprolit Pak. Ya. Nah, saprolit ini kadar nikelnya lebih dari 1,7%. Itu prosesnya adalah pirometalurgi. Apa itu fenomenal? Adalah proses peleburan pada temperatur tinggi. Oh, dia dipanaskan. Jadi dipanaskan. Yang mengandung kadar air itu tahap pertamanya itu dikeringkan dulu Pak. Oke. Dihilangkan 34 sampai 40%. Kadar airnya. Kadar airnya dulu dikering sampai kering. Nah, tetapi di dalam ore yang kering itu kita katakan dried ore masih mengandung air kristal. Oke. Nah, kemudian dilanjutin dengan proses rotary kiln. Itu namanya proses kalsinasi. Nah, itu dibakar, istilahnya di proses panaskan, itu pada temperatur 500 derajat Celcius. Kalsin ini, air kristal dianggap sudah hilang. Oke. Jadi itu baru bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses peleburan. Buruan dengan tungku panas. Di dalam electrical furnace. Ya, electric furnace. Oh, jadi itu tenaga listrik. Betul Pak. Oh. Nah, di dalam furnace berarti terpisah itu ferronickel, logam yang diperlukan dengan pemotornya. Oke. Nah, makanya akan muncul ferronickel seperti ini yang dicetak, kemudian slagnya atau pemotornya dibuat granulasi. Itu bisa dimanfaatkan untuk bikin batako Pak. Oh. Material konstruksi. Jadi limbah dari gini aja bisa jadi batako. Bisa Pak. Nah, untuk konstruksi jalan juga bisa. Agregatnya Pak. Apakah kami boleh melihat proses yang di dalam Pak? Boleh Pak, tapi harus pakai masker ya, sama APD sesuai Pak ya. Oke. Siap. No, Seperti itu Pak. go. Ini sekarang sedang proses steaming. Oh, jadi yang keluar air saking panasnya langsung jadi steam, langsung jadi uap. Nah ini, di sisi atasnya furnace, itu ada beberapa makhluk elektrolit untuk memanaskan di dalamnya. Sehingga akan keluar seperti ini. Lihat itu kayak lava. Panasnya 1600 derajat Celcius. Wow. Setelah dicetak, dijatuhkan ke sini atau langsung ke atas truk dan untuk kalian didinginkan. Masih membara. Masih membara. Ada yang membara dan ini udah nggak membara. Cuma masih ada heat wave-nya lihat tuh. Iya. Jadi sebenarnya proses produksi di sini tuh sistemnya sederhana, pakai pemanasan. Nah, cuma karena volumenya besar, Butuh energi sangat besar. besar sekali. Oh iya, ini namanya ferronickel. Itu satu lempengan itu satu cetakan tuh 25 kg. Aduh, betul, berat juga ya? Berat banget. Oke, Dan oke, ini oke. yang nanti akan diolah lagi menjadi ya barang-barang yang terbuat dari stainless steel. Aha, panci segala macam. Ini butuh energi seberapa besar ya? Setiap proses produksi pada Harita Nikel ini punya power plant sendiri dan ini sangat besar sekali. 600 megawatt, alias 600 juta watt. Besar sekali. Dari mana energi itu? Nah ini, kita berdiri di tempat sumber energinya. OBI Power Plant. Wah. PLTU mandiri yang menyediakan listrik khusus untuk pabrik ferronickel tadi. 600 megawatt alias 600 juta watt, itu kalau misalnya rumah rata-rata misalnya 2000 watt ya, itu bisa 300.000 rumah. 300.000 rumah? Anggap satu rumah itu ada 4 orang, 1,2 juta orang bisa hidup dari power Kita plant. bahas proses dari ore limonit. Merupakan proses yang paling hilirisasi. Prosesnya tidak lebih sederhana, namun membutuhkan energi lebih sedikit karena tidak butuh panas yang tinggi untuk prosesnya. Proses ini disebut dengan HPAL. Diawali dari sini. Ore yang limonit masuk ke dalam alat ini. Ini adalah awal produksinya. Jadi secara awam gitu ya, tanah yang limonit tadi itu dipisahkan dulu dari batu-batu.
disaring. Ya, ayakan kayak ayak Ayak. loh. Kayak ayakan gitu. Jadi batu-batu yang besarnya lebih dari toleransi itu akan terpisah. Hutan ya. Nah, terus yang di dalam tangki ini adalah bagaimana mereka memisahkan kandungan nikel dan kobalt di dalam tanah supaya terpisah dari tanahnya. Nah, itu dilakukan di tabung yang besar ini. Dan dari bentuknya, karena dia benar-benar tidak ada Saya berada di depan konveyor. Konveyor ini akan mengangkut konsentrat tembaga. Seperti yang sudah Anda ketahui, konsentrat tembaga ini didatangkan dari Papua, dari PT Freeport. Dan konsentrat tembaga ini akan dialirkan ke mesin-mesin produksi untuk selanjutnya menghasilkan produk utama berupa katoda tembaga dan berbagai produk turunan lainnya. Untuk mengetahui lebih detailnya, saya akan berdiskusi lebih lanjut dengan Bapak Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Ingin tahu gimana kelanjutannya? Ikuti saya. Halo Pak Tony. Halo, Terima kasih Maria. loh Pak. Terima kasih hari ini tim Bisnis Indonesia diperkenankan untuk Noda tembaga itu kemudian dibuat di anode casting namanya, untuk dicetak menjadi lempeng lempengan. sekitar 1 kali 1 meter. Nah, kemudian anoda tembaga ini akan dibawa ke electro refinery. Dilakukan proses elektrolisa di situ sekitar 3 minggu, direndam, kemudian dipanen setelah 3 minggu menjadi katoda tembaga. 99,99% dengan byproduct lumpur anoda yang nantinya akan dimurnikan di precious metal refinery yang akan selesai bulan Desember nanti. Ya, prosesnya cukup panjang, Panjang, ya Pak ya. lumayan panjang. Ya, total prosesnya dari mulai konsentrat tiba itu sekitar 23 hari lah, kira-kira. Oke, 23 hari. Pak, sedikit ya mundur ke belakang. Ini kan smelter yang kedua milik Iya. PT FI. Sebelumnya sudah ada PT Smelting. Boleh cerita sedikit kapasitas yang ada di Sudah ada smelting? PT Smelting itu mulai beroperasi dari tahun 97. Oke. PT FI di situ memiliki saham awalnya 25%. Kemudian meningkat beberapa tahun lalu menjadi 40%. Dan PT Smelting tadinya kapasitasnya 1 juta ton konsentrat tembaga inputnya ya. Jadi kita kalau outputnya kira-kira 300.000 ton 300.000. katoda tembaga. Oke. Dari konsentrat menjadi Menjadi katoda itu dari 1 juta kira-kira 300.000. Nah, itu kita ekspansi menjadi 1,3 juta ton feeding konsentrat inputnya. Jadi nanti hasilnya akan menjadi sekitar 350.000 ton katoda tembaga. Oke. Dan itu sudah menjadi sekian. Jadi kalau di total 1,3 juta ton di PT Smelting yang juga berlokasi di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, jaraknya kira-kira 10 km dari sini. Digabung dengan yang ada di sini di kawasan ekonomi khusus Gresik ini, itu akan total 1,3 plus 1,7 jadi total 3 juta ton konsentrat tembaga untuk input smelter ini. Hasilnya total akan menjadi sekitar 1 juta ton katoda tembaga. 1 juta ton. Sekitar, kan? 350 dari smelting. Kira-kira 650.000 dari sini. Itu jumlahnya akan naik turun tergantung dari kadar di tambangnya seperti apa. Oke. Kalau kadarnya lebih tinggi, ini metalnya akan naik. Tapi kalau kadarnya kebetulan menambang di daerah yang kandungannya kadarnya lebih rendah, ya hasil metalnya akan lebih rendah. Tapi range-nya nggak terlalu jauh. Ya, ini udah jadi bakal jadi 1 juta ton ya katoda tembaga. Nah, kalau lihat pasar katoda tembaga sendiri seperti apa, Pak? Kalau pasar katoda tembaga dunia tentu saja sangat menjanjikan. Pasar katoda tembaga itu sekarang, tembaga itu kan digunakan 70% kira-kira untuk mengantar listrik. Di dunia ini 70% untuk mengantar listrik. Dan dunia sedang berlomba-lomba untuk membuat energy transition, membangun renewable energy power plant, sehingga membutuhkan tembaga banyak sekali. Sementara tidak ada sizable copper mine yang in the pipeline dalam 10 tahun ke depan. Jadi permintaan akan tembaga itu akan menjadi lumayan tinggi di
yang barangkali mungkin akan bisa memproduksi sekitar 500.000, 400 atau 500.000. Jadi total dari dua perusahaan ini bisa 1,5 juta ton katoda tembaga. Produsen katoda tembaga terbesar di dunia masih Cina dengan 12 juta ton per tahun. Yang kedua adalah Chile dengan 2 juta ton per tahun. Yang ketiga adalah Kongo dengan 1,9 juta. Yang keempat adalah Jepang dengan 1,5 juta. Dan kita akan bisa mengalahkan Jepang dengan 1,5 juta. Jadi kita akan menjadi nomor 4 terbesar di dunia produsen katoda tembaga dari konsentrat tembaga. Menarik ya Pak ya, kalau lihat potensinya luar biasa Potensi besar. luar biasa dan peluangnya juga besar. Dan ini adalah momentum yang tepat sebenarnya untuk apalagi kalau misalnya industri yang lebih hilir lagi yang membutuhkan tembaga itu akan dibangun di dalam negeri sini, tentu akan lebih baik. Ini udah kalau ada blue ribbon. Blue ribbon seperti ini udah operational. Oh, ini operasional. Iya. Jadi sebagian besar udah blue ribbon. Oh, oke. Oh, itu juga ya Pak ya? Iya. Blue ribbon itu udah operasional. Dan ini akan beroperasi 24 jam. 7 days a week. Wow. Jadi 365 hari. Memang perlu ada shutdown, regular shutdown. Yang schedule shutdown lah itu sekitar 75 hari dalam setahun. Dan ini kalau tenaga kerja yang akan mengoperasikan smelter ini totalnya kira-kira 2.000 dan 70%-nya adalah lokal Jawa. Tahapan konstruksi dan kemudian tahapan operasi. Tahapan konstruksi memang sebagian besar masih dilakukan oleh perusahaan asing yang punya cabang di Indonesia. Karena teknologinya adalah teknologi Outotec dari Finland. EPC kontraktornya adalah Chiyoda dari Jepang. Dan subkontraktor dari Chiyoda itu memang ada beberapa perusahaan lagi, termasuk beberapa perusahaan nasional yang sudah ikut di situ, dan juga lebih lagi juga melibatkan pengusaha-pengusaha atau perusahaan dari daerah ya, dari Gresik maupun dari lokal Jawa Timur. Iya, saya bekerja. Fasilitas apa? Ini effluent water treatment plant. Jadi untuk mengolah sisa-sisa air yang keluar dari proses produksi itu sendiri. Oh, itu juga ada pengolahannya ya? Ada, certificated by Copper Mark. Itu berarti sudah memenuhi ESG dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Iya, kalau bicara ESG sekarang juga jadi tuntutan ya Pak. Iya, makanya. dan itu akan bisa mempengaruhi pasar. Kita memasarkan produk kita. Nah Pak, ini saya mau gali juga nih soal kepemimpinan, leadership. Di belakang semuanya ini Tapi ya kita syukuri aja lah setiap hari. Setiap hari bersyukur bahwa kita masih diberikan waktu, diberikan kemampuan, sehingga kalau kita setiap hari bersyukur, insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, itu hati akan lebih tenang kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita kemudian menggerutu, kemudian berkeluh kesah apa yang kita lakukan, yang pertama kali dengar keluh kesah kita adalah telinga kita sendiri. Jadi makanya saya dibawa enak aja lah, walaupun persoalannya banyak, tantangannya banyak, tapi nggak usah terlalu membuat kita menjadi stres. Walaupun pasti level of stress kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa kita udah stres sebenarnya. Tapi apalagi kalau dibarengi dengan main musik, dengan konsep itu akan lebih santai lah, akan lebih soft. Dan pada dasarnya intinya adalah bersyukur. Tapi graceful. Tadi karena singgung sedikit main musiknya, Pak Tony Wenas, dan musik itu seolah-olah dua hal yang tidak terpisahkan. Gimana membagi waktu, Pak? Membagi waktu, ya harus bisa bagi waktu. Waktu itu kan 24 jam satu hari, nggak pernah kurang, nggak pernah lebih. Saya selalu bilang, saya tidur tuh 6 jam satu hari. Di rumah, kalau pagi 2 jam, kalau malam 2 jam di rumah. Jadi total 10 jam. Masih ada 14 jam. Saat kita kemudian bernegosiasi dengan pemerintah di tahun 2017-2018 ya. Terkait. Yang akhirnya terjadi kesepakatan, terjadi satu deal, semuanya happy.
kita bilangnya itu triple win ya. Oke. Win untuk pemerintah, win untuk Freeport, win juga untuk masyarakat. Jadi triple win, semuanya happy. Pemerintah dapat 51%, di dalamnya ada pemerintah daerah 10%, penerimaan daerah meningkat, penerimaan negara meningkat, Freeport juga senang mendapatkan partner pemerintah, dan terbukti setelah 6 tahun, ini kan sudah 6 tahun berjalan ya, 6 tahun ternyata memang bisa dicapai pencapaian-pencapaian sesuai dengan target, bahkan lebih dari target, apalagi dibantu dengan harga-harga yang membaik. Tentu saja memberikan manfaat yang jauh lebih besar kepada seluruh stakeholders, khususnya dalam hal ini kepada pemerintah ya. Ya. Urusan perpanjangan itu menjadi salah satu tantangan tersendiri. Kalau urusan perpanjangan itu kan memang adalah benefit bagi semuanya kalau itu diperpanjang. Ya. Kenapa? Kalau kita selesai 2041, maka semuanya selesai. Employment 30.000 orang selesai, community development program kita yang jumlahnya 100 juta dolar per tahun selesai, penerimaan negara yang sekitar 50-60 triliun per tahun juga selesai, penerimaan daerah yang sekitar 10 triliun juga selesai. Tapi kalau itu diperpanjang, maka ini semuanya akan ikut diperpanjang, yaitu penerimaan negara. Jadi benefit untuk semua pihak. Betul. Oke. Ya. Oke Pak, kita jalan lagi Pak. Oke. Nah, jadi sekarang ini kita Sementara supply-nya terbatas, sehingga memang diperkirakan tembaga akan menjadi the future of minerals. The future of minerals. Dan karena 70% dari tembaga dunia digunakan untuk menghantarkan listrik. betul. Dan sekarang ini orang berlomba-lomba transisi energi, dimanapun juga sekarang melakukan itu. Jadi mereka akan membangun renewable energy yang tentu saja akan membutuhkan tembaga jauh lebih banyak. Not to mention juga mengenai electric vehicle ya, yang akan membutuhkan tembaga 4 kali lipat lebih banyak daripada conventional vehicle. Jadi peluangnya besar sekali, apalagi PLN juga akan membangun 47.000 km Makin besar lagi. transmission line. Ya. Tentu saja ini akan membuat tembaga itu menjadi sangat dibutuhkan. Tapi ya sebaiknya industrinya ada di sini, atau enggak industri mediumnya ada di sini. Oke, di sini. Ya. Mungkin satu lagi Pak, ini yang terakhir ya. Kalau kita lihat bicara PT FI akan keluar produk-produk turunan yang jauh lebih, boleh dibilang lebih jauh lagi lah ya, lebih hilir lagi, boleh dibilang seperti itu. Nah, ini akan mengukuhkan PT FI sebagai mining integrated, yang covering upstream sampai Upstream, downstream. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan setelah ini Pak? Kalau dari segi hilirisasi kami inilah ujungnya. Jadi integrated mining itulah betul-betul dari hulu sampai hilir tadi. Dan tentu saja ini memenuhi komitmen kita terhadap pemerintah dan juga memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh dalam IUPK kita. Dan tentu saja kalau mau dikaitkan sama sekarang kan lagi banyak dibicarakan soal perpanjangan IUPK. Ya. Kalau dalam PP-nya memang disebutkan kalau punya upstream dan downstream integrated itu bisa diperpanjang setiap 10 tahun sampai dengan cadangannya berakhir. Nah, boleh spill sedikit Pak kalau di Nggak ada syarat tahun ya, tapi kami di IUPK kita harus menyelesaikan smelter ini adalah paling lambat Desember 2024 ini. Tadinya kan Desember 2023, 5 tahun setelah IUPK diterbitkan. Tapi kan ada COVID 1 tahun. Jadi akhirnya jadi di Desember 2024. Oke, jadi ya semoga saja ini juga kemudian Receiving, ini copper concentrate storage. Jadi itu tadi dua smelter nikel dan smelter tembaga. Masing-masing harganya untuk pembelian satu set smelter tadi itu untuk nikel 50 triliun rupiah, sedangkan untuk tembaga 45 triliun rupiah. Kelihatannya lebih murah tembaga ini.
yang memberi tawaran ke kita itu Pak Tony Wenas tadi untuk smelter tembaga. Coba kita hitung ya, berapa pasnya smelter tembaga. Tiga belas koma ini 16.400 ini 13,67 US dollar, 13,67 miliar US dollar dikali kurs dolar sekarang 16.400, hasilnya 224. Sekarang harga sekarang itu kan video kemarin segini harganya 224. 224 triliun rupiah. Artinya ya lebih murah smelter kita sendiri, Harita Halmahera.